Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Siti Nurhanisah Siregar dengan NIM 21051111921. Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru merupakan daerah yang kaya akan kebudayaan yang lahir dari beragam suku bangsa. Kota Pekanbaru merupakan simpul segitiga pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat perkembangan seni dan budaya Melayu. Masyarakat Melayu terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi bahasa, serta penuh dengan adat budaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adat lebih diutamakan, bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Tugu merupakan simbol atau pertanda untuk mengenang suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa penting yang ada pada suatu daerah. Dan sebagai simbol untuk menghargai jasa seseorang tokoh atau kelompok pada daerah tersebut. Nah, beberapa daerah Indonesia pasti memiliki tugu yang menjadi ikon sebuah daerah tersebut. Salah satunya pada kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, yang memiliki tugu yang berdiri gagah menghiasi pada setiap sudut kota Pekanbaru dan menjadi ikonik kota Pekanbaru. Tugu yang berada pada kota Pekanbaru merupakan tugu yang memiliki nilai sejarah dan nilai budaya Melayu yang terkandung. Nah, maka daripada itu, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal salah satu tugu yang berada di kota Pekanbaru, yaitu Tugu Tepak Siri. Oh iya, sebelumnya video ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Eva Astuti Mulyani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Yuk ikutin terus sampai selesai. Tugu Tepak Siri sekarang berada di persimpangan yang tak jauh dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki atau BRPS Pekanbaru. Tugu ini juga disebut sebagai Tugu Selamat Datang, sebab secara visual, tugu ini menampilkan seorang wanita yang berdiri di atas tepak siri sambil memegang tepak siri. Wanita ini digambarkan memakai baju kurung dan dilengkapi dengan penutup kepala seperti selendang. Ikon yang ditampilkan dalam tugu ini adalah seorang wanita. Ini terlihat dari wajah, struktur tubuh, dan pakaian yang dipakainya. Pakaian baju kurung yang dilengkapi dengan penutup kepala dalam bentuk selendang menandakan bahwa sosok itu adalah seorang wanita Melayu yang beragama Islam. Baju kurung memang dianggap sebagai pakaian standar orang Melayu. Dalam baju kurung terdapat filosofi untuk menggurung lekuk tubuh wanita. Dalam kebudayaan Melayu, baju ini disebut sebagai baju kurung labuh. Bentuk dari baju kurung labuh ini yaitu kerah berbentuk bulat dengan jahitan tulang belut, longgar bagian dada, perut dan lengan, berbentuk panjang hingga di bawah lutut, dan sebagai pelengkap dari baju kurung labuh ini adalah rok yang berbahan tenun ataupun songket. Selain selendang penutup kepala dan baju kurung labuh, Tugu Tepak Siri ini juga terlihat memakai aksesoris pada lehernya yaitu kalung. Tepak sirih yang dipegang oleh sosok wanita tugu ini juga memiliki filosofinya sendiri. Dalam sebuah tepak umumnya berisikan sirih, kapur, gambir, pinang, tembakau, yang tentu saja dalam adat bersirih setiap bahan yang terkandung mempunyai pengertian dan membawakan maksud tertentu.
Masyarakat Melayu umumnya menggunakan tepak sirih sebagai pembuka kata. Sirih memiliki makna bahwa sifat yang merendah diri dan senantiasa memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri adalah bersifat pemberi. Kapur memiliki makna melambangkan hati seseorang yang putih, bersih, serta tulus. Tetapi jika keadaan tertentu yang memaksanya, ia akan berubah lebih agresif dan marah. Gambir, dengan sifatnya yang kelat kepahit-pahitan memberikan arti ketabahan dan keuletan hati. Pinang, digambarkan sebagai lambang keturunan orang yang baik budi pekerti, tinggi derajatnya, serta jujur, bersedia melakukan suatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. Tembakau, melambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia berkorban dalam segala hal. Tepak sirih digunakan sebagai barang perhiasan atau dalam upacara-upacara resmi. Karena tepak sirih penting dalam adat istiadat, maka tidak layak digunakan sembarangan. Dulang tepak sirih ini terbagi dua bagian. Di bagian atas disusun 4 cembul dengan urutan susunan pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Di bagian bawah pula disusun dengan cengkeh, daun sirih, dan kacip. Bagi masyarakat Melayu, sirih disusun sedemikian rupa menunjukkan tertib ketika mengapur sirih, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Daun-daun sirih yang disusun dalam tepak sirih hendaklah dilipat bersisip antara satu sama lain dan disamakan tangkainya. Disusun sebanyak 5 atau 6 helai dalam satu baris satu tepak. Satu tepak sirih selalunya mengandungi 4 atau 5 susun sirih tadi. Sirih yang berlipat ini wajib dibuat karena hendak mengelak dari terlihat ekor sirih itu. Ekor sirih tidak boleh dinampakkan karena dianggap satu keadaan yang kurang sopan dan tidak menghormati tamu. Sebagai informasi, patung Tugu Tepak Sirih ini pada awalnya berdiri di persimpangan Mall SKA Pekanbaru loh. Tugu ini dibangun sebagai bentuk sambutan warga Pekanbaru terhadap para pendatang. Namun sayangnya tugu ini terpaksa dipindahkan akibat pembangunan jalan layang guna mengurangi kemacetan yang selalu terjadi di lokasi tersebut. Nah, itu tadi video tentang Tugu Tepak Sirih. Ternyata pada setiap tugu itu memiliki maknanya tersendiri. Seperti Tugu Tepak Sirih tadi yang memiliki makna untuk menyambut para tamu atau pendatang yang datang ke Kota Pekanbaru dengan simbol memberikan tepak sirih yang biasa digunakan oleh warga Melayu atau orang-orang Melayu ketika ada upacara adat, di mana para penari biasa memberikan tepak sirih yang berisikan sirih, kapur, dan berbagai-nya kepada para tamu yang datang. Nah, ini dijadikan sebagai tugu untuk menyambut para orang yang datang atau para pendatang yang datang melalui jalur darat ke Kota Pekanbaru. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selain Tugu Tepak Sirih ini, sebenarnya masih banyak lagi tugu yang berada di Kota Pekanbaru. Mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan. Oke, segitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.